Itu apa nih? Memang kosong atau apa? Oh, memang kosong. Biasanya banser kan? Banser. Akhwati fiddin, malam ini yang ingin kita bahas mungkin kalau qawaidul arba'ah terlalu panjang, kita ulang saja, hafal kaji karena diulang. Karena Anda memperhatikan majelis kita ini sudah sangat jauh dibandingkan dengan kami yang ngaji dulu dengan Buya Jupri Effendi Wahab. Ya. Sebelum membaca kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Wahab, kita baca Majmu' Tauhid. Lama baru pakai baca kitab Tauhid. Artinya sudah terlalu tinggi dibanding kami dulu. Karena itu saya ingin kembali mengatakan kita ambil saja dulu. Kadang-kadang kalau kajian tu terlalu naik, belum dari dasar, suka putus di tengah jalan. Belum apa-apa, dah bingung duluan. Untuk dasar itu, Ana ingin mengambil satu ringkasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang tafsir Al-Fatihah beliau. Dah banyak, cuma satu lembar. Risalah itu cuma satu lembar, tafsir Al-Fatihah. Tapi kalau memang diuraikan banyak, mungkin bisa 2000 halaman. Ana sudah buat dia sekitar 2000, hampir 3000 halaman. Tapi kita ngambil yang satu halaman saja dulu. Karena yang satu halaman belum tentu dikuasai. Lalu bagaimana mau menguasai banyak. Maka itu kadang-kadang karena kita belajar itu tidak tertib urutan. Sehingga setiap orang merasa seperti anak sudah hafal Quran dan merasa berhak untuk menjadi imam. Tak peduli posisinya, tahu tak hukum solat, apa yang membatalkan solat. Yang penting dia hafiz Quran, imam. Anak TK pun jadi imam juga. Ini sebenarnya tidak mengerti hukum. Para sahabat saja duduk tegak di belakang imam itu ditarik oleh sahabat lain. Siapa nyuruh antum duduk depan tegak belakang imam? Kami ini Rasulullah yang menyuruh. Tak semua orang tegak di belakang imam. Tapi sekarang tak. Karena masjid kita inilah lebih dulu, sehingga setiap orang berhak menjadi di belakang imam. Sehingga kalau imam salah, yang membetulkan tu yang di sudut sana, di sudut sana. Sebab dia muda. Ya. Jangan merasa tersinggung. Karena itulah realita yang kita hadapi. Akhirnya yang berhak jadi ustaz takut ke depan lagi. Ya. Itulah kehebatan Masjid Umar. Yang membuat ustaz lain pun kadang-kadang ngeri nak ngaji di Masjid Umar. Baiklah, untuk itu saya baca awal saja dulu. Ya, ini tentang Al-Fatihah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menguraikan secara ringkas tentang tafsir Al-Fatihah karena untuk awam. Yang lebih dulu kita pelajari cara belajar itu, belajar dulu yang singkat
bisa kita kuasai, baru naik. Baru naik. Ya, jangan merasa ustaz ini baca ini. Karena itu kadang-kadang Dr. Aspri kadang-kadang memberikan itu uraian untuk awam. Coba duduk dalam majelis untuk para ustaz yang di rumah Pak Sarul. Ustaz aja bingung. Karena materinya memang untuk materi awam. Ketika simbol ustaz beda. Sekarang kita bicara tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Ya. Salah satu namanya apa? Ummul Kitab. Dikarenakan apa yang dikandung di dalam Al-Fatihah itu memuat semua isi Al-Quran. Kesimpulan Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Karena itu dia disebut Ummul Quran. Sebagian mengatakan, Rasulullah katakan sab'un masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Itu Al-Fatihah. Tapi lebih lazim dikenal dengan Ummul Quran, kandungan Al-Quran. Sekarang, apa inti kandungan Al-Quran? Berapa tauhid? Berapa tauhid? Tauhid apa satu? Tauhid uluhiyah. Iya, tapi Imam Ibnu Qayyim bagi 2. Tauhidul ilmi wal khabari, tauhidut talabi wal qasdi. Macam apa? Ulama lain bagi 5. Kan bingung tu. Bila pula 5 ustaz? Ana sengaja kata supaya kita bisa belajar itu tertib. Ada yang kadang-kadang hafal tauhid 3 cuman rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Lah bosan belajar tauhid tu. Kalau ditanya tauhid asma wa sifat, berapa kaedah memahaminya? Tidak ada yang tahu dah. Tapi itu dianggap sudah tamat. Bagaimana tahrif ta'til, ta'wil? Itu kalau tak tahu bahaya tu. Maka itu dikatakan oleh para ulama, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah tidak ada lain kecuali untuk mengajak dan menyeru kepada tauhid. Lalu apa-apa tauhid yang dibahas? Pertama, ketika Al-Qur'anul Karim berbicara tentang nama Allah, sifat Allah, ini dinamakan tentang tauhidul ilmi wal khabari. Imam Ibn Qayyim sebutnya tauhidul ilmi wal khabari. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ini tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Tauhidul ilmi wal khabari, tauhid yang wajib kita ilmui dan sifatnya keilmuan itu adalah pengkhabaran. Tak boleh dikotak-katik. Nama Allah tak boleh dikotak-katik. Semua Tuhan, Allah Tuhan, Rabb Tuhan, Ilah Tuhan. Tapi malang zikir tak boleh sebut Tuhan tau. Cuba sebut Tuhan 33 kali. Jadi apa dia? Tu.
yang diganti. Tuhan bahasa apa? Tuh dan ha. Ada tuh dan han. Sesuatu yang dipentingkan. Memangnya sesuatu yang dipentingkan manusia itu jadi Tuhan apa? Tuh lihat. Dia berbeda. Arab, ilah. Akan berbeda maknanya. Di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran. Boleh antum-antum belajar terjemahan Al-Quran. Atau ngambil apa? Buku terjemahan. Kemudian belajar Al-Quran. Ilah, Tuhan. Rabb, Tuhan. Allah, Tuhan juga. Akhirnya semua jadi Tuhan. Padahal itu makna lain. Karena bahasa Al-Quran itu kata tidak bisa dipahami begitu saja kecuali kita paham betul. Karena satu kata itu kadang-kadang bisa pecahannya sampai 100 dan 1000. Yang kita belajar satu-satu. Bal wajadna aba'ana ala ummatin. Apa arti ummah itu? Inna Ibrahim kana ummatan. Umat juga tu. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin. Umat juga tu. Inna Ibrahim kana ummatan. Umat juga tu. Karena maknanya pasti berbeda. Walaupun kata Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah pemimpin. Itu umat artinya itu. Bal wajadna aba'ana ala ummatin. Kami temui nenek moyang kami dalam satu masa. Bah, jauh tidak? Maka kita memahami ini. Jadi, ini yang pertama tadi. Apa? Tauhid ilmi al-khabari atau tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma dan sifat. Jadi jangan bingung lagi. Walau nama, tapi ini pengantar kita untuk memahami itu. Jadi pondasi itu dulu, baru kita ngambil pemahamannya. Yang kedua, dinamakan tauhid talabi wal qasdi. Talabi wal qasdi itu maknanya tauhid uluhiyah. Dia dinamakan tauhid uluhiyah ketika kita berbicara tentang hak Allah. Haqqullahu 'alal ibad ay ya'buduhu. Hak Allah atas hambanya agar hambanya mengibadati Allah. Ketika berbicara tentang hak Allah, dia dinamakan tauhid uluhiyah. Tapi ketika bicara tentang kewajiban hambanya, dia dinamakan tauhidul ubudiyah. Itu baru 2. Sebenarnya ada 8 sebutan. Tapi 2 ini ajalah dulu. Itu yang penting. Ya? Yang pokok dulu. Sudah berapa tu tauhid? 2. Walaupun sebutan lain. Tapi untuk memahami harus seperti itu. Yang ketiga. Ya. Hak-hak tauhid. Mukammilatut tauhid atau dikatakan juga mukammilatut tauhid, penyempurnaan tauhid. Ada orang mentauhidkan Allah. Dia tak mau syirik, dia tak mau apa. Sampai solat pun tak mau juga dia. Tengok tu. Maling tak mau. Yang jahat-jahat tak mau dia. Ya. Tapi solat dak, apa dak, tapi tauhid. Lihat itu. Dia mentauhidkan Allah, dia nafikan segala bentuk syirik, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, solat, puasa. Kalau ada niat nak nuntut ilmu, baru puasa dia dah. Kalau tak ada ilmu yang akan tuntut, tak puasa dia tu. Ada puasa 40 hari, yang puasa sebulan dia tak pakai tu.
Dia puasanya 40 hari. Umpamanya. Tak pakai. Nah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, ini dinamakan mukammilatut tauhid, penyempurnaan tauhid. Tidak sempurna kita cuman mengatakan yang penting mentauhidkan Allah. Dijamin Allah. Karena itu sudah ada jaminan. Kalau mereka mati tidak menserikatkan Allah, dijamin. Walaupun dosa sebanyak apapun, mati tidak menserikatkan Allah, pasti masuk surga. Tapi tentu bertanya dulu, bila masuk? Tu kalau dia bilang macam itu, tentu kita nanya, bila masuk? Tahan kau nunggu. Kalau nunggu di mana tempat? Tak solat lah kau. Tak apa. Yang penting tauhid. Ya, penting tauhid. Dan tidak mati dalam Islam dan tidak menserikatkan Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, pasti. Itu kata Rasulullah. Berdosa selagi mati tidak menserikatkan Allah, pasti masuk surga. Tapi kan pertanyaan berikutnya, bila kau masuk? Dicuci dulu. Tahan kau kena cuci di dalam tu. Terompah aja dipakai mendidih dari kepala. Tahan kau. Tak ada yang tahan. Itu untuk pamannya Nabi. Makai. Berarti apa? Kita di atas sedikit dari itulah. Tahan kira-kira. Kalau begitu, laksanakan penyempurnaan tauhid. Kerjakan perintah, jauhkan larangan agar tauhid kita sempurna. Keempat, ya, jazaa'ut tauhid. Al-Quran dari awal sampai akhir tidak lepas dari cerita orang-orang yang menyempurnakan tauhid, yang menyempurnakan tauhid, menegakkan tauhid. Ganjaran mereka adalah surga. Innallazina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, surga Firdaus tempat tinggalnya. Ini dinamakan jazaa'ut tauhid. Satu lagi, yang kelima, jazaan liman kharaja anit tauhid. Pembalasan bagi orang yang tidak menyempurnakan tauhid, apalagi mati dalam syirik. Nah, sekarang kelima-lima ini ada di dalam surah Al-Fatihah. Tauhid asma wa sifat ayat berapa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya? Kemudian Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ini rukun ibadah. Syarat ibadah berapa? Berapa syarat ibadah? 2. Rukun 3. Apa dia? Cinta, harap, takut. Cinta terbagi berapa? Hati-hati. Ya rinci dikit-dikit aja sebenarnya. Rukun ibadah 3. Cinta, harapan, takut. Tanda kesempurnaan ibadah? Ikhwan, kita ni kadang-kadang tak tahu kita berjalan beribadah menuju kesempurnaannya atau tak. Atau kita solat selama ini
Seperti orang nutup pintu rumah. Masuk rumah, nak tidur, tutup semuanya pintu. Tak ada bekas. Pagi bangun, buka pintu. Tutup lagi. Tak ada bekas. Solat orang, solat awak. Tak siapa yang solatkan orang, lama-lama kita pun disolatkan orang juga. Solat orang, solat awak. Tak ada bekas. Sehingga tak ada membekas dalam kehidupan kita. Kadang-kadang solat tu hanya kebanggaan. Kadang-kadang kau solat di mana situ? Ngapa tak di Umar? Umpamanya nak, ngapa tak di Umar? Seolah-olah kedudukan solat di Umar ni lebih daripada Masjidil Haram. Umpamanya tu ada kebanggaan. Ngapa tak solat di Umar? Ngapa tak di RJ? Sehebat apa masjid pun di dunia ini tak akan bisa mengalahkan tiga masjid tu. Jadi apa engkau bangga solat di Abu Rada? Hal Hijrah. Bangga apa antum? Tak ada nilai masjid tu di sisi Allah. Jangan-jangan masuk kena hadis Nabi, wa masajiduhum amiratun wa yaharabun minal huda min indihim takhujul fitan wa ilaihim ya'un. Hadis Rasulullah, sayati ala zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu wa masajiduhum. Akan datang satu masa tidak akan tinggal Islam kecuali nama. Ya, orang Islam banyak tu. Isi alam semua banyak nak. Ini Islam, tapi isi alam Islam semua. Min ikhdihim takhrujul fintanun. Dari mulut mereka keluar fitnah. Wahabilah, inilah, hoi, tak tanggung. Sehingga orang jadi takut solat. Kalau terlalu anak-anak tu terlalu rajin pengajian, emaknya mulai curiga. Ngaji di mana nak? Nak jadi teroris kau ke apa? Ketika budak tu rajin ngaji, dicurigai. Ke disko tak pernah ditanya tu. Balik malam, pagi, tak ditanya. Ke masjid, sering-seringan nak tu ke masjid, mulai dicurigai anak. Ni lain nampaknya kau kini kita nak. Lah mulai rajin ke masjid. Ubudiyah kau solat. Hati-hati kata dia. Alah tu. Ke masjid kena curigai. Tu zaman gini lah. Wa masajidu ma'amirah. Masjid mereka megah. Tu lah. Wa yaharabun minal huda. Sepi dari petunjuk. Tidak ada baca kitab Allah dan sunnah Nabi. Alhamdulillah masjid kita banyak begitu. Ada kajian, ada sunnah Nabi. Ya, ada pula tahsin Quran. Kadang-kadang tahsin Quran tu mengalahkan kajian akidah. Karena bagi dia yang penting Quran tu baik. Tapi dia tak tahu memangnya Allah itu akan menjamin. Orang yang terbata-bata baca Quran, terus dia mengaji, berapa dapat pahalanya? 2. Ya kan? Kalau orang mahir 1. Orang belajar Quran payah nyebut, masih juga baca Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Lah dibaik-baikkan orang tu ngalamin juga. Apa banyak? Pahala tak dia tu? Terus belajar 2 pahala tau. Bukan dilarang. Ya, bukan dilarang belajar. Ya, tartil Quran. Cuman saya tak suka nyebut tartil tahsin, paling tak suka saya. Kerana di Al-Quran tak pernah Allah wa tahsinu Qur'ana tahsina. Cari Quran kalau ada. Tapi kita kan alergi kalau nyebut tartil Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Alergi kita gini nyebut. Kita belajar tartil Quran alergi. Lebih sedap nyebut tahsin daripada tartil. Anak tak suka apa orang sebut-sebut lah. Quran menyebut, Allah menyebut tartil. Warattilil Qur'ana tartila.
Allah tak nyebut apa? Wa tahsinu Qur'ana tahsina. Banggalah kalian belajar tahsin. No. Belajar buat tahsin boleh aja, tak ada masalah. Tapi orang bangga, majlis tahsin lebih marak daripada. Kadang-kadang sedang berjalan tahsin, begitu ada kajian, keluar. Allah ikhwan, terbalik tu dia. Tapi sudah disebutkan oleh Nabi, akhir zaman Quran itu direbutkan orang, dipelajari orang. Tapi nanti akan keluar fitnah dari mereka, sebab mereka tidak melajari kandungan Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Belajar tetap, tapi jangan tinggalkan. Ini majelis utama, majelis yang paling utama. Duduk dalam majelis ilmu, berapa orang malaikat yang doakan awak? Tak terhitung. Selama kita duduk di majelis ilmu, selama itulah malaikat mendoakan kita. Tengok, kadang-kadang jadi aneh pas kajian. Sebagian jemaah tu sengaja solat suruh daripada dia mendengar kajian. Kira-kira khusyuk tak solat suruhnya tu? Orang jelas ngaji dah. Dia solat suruh depan orang ramai, setan bisa masuk. Rajinnya solat suruh orang pengajian pun. Ini wajib. Antum kerja sunnah, belum lagi masuk jin. Iblis goda, jadi sombong, bangga. Tak ada lagi orang yang solat suruh kecuali awak saja. Terus hati-hati. Setan tu tak disebut setan kecuali dia pandai mencari celah kita. Setan lah namanya. Ketika seorang hilang barang, Imam Abu Hanifah katakan, kau kalau hilang barang cari, bawa solat. Solat. Begitu selesai solat, imam sudah ketemu barangnya. Apa? Aku sudah tahu, kata imam. Kau kalau solat, iblis selalu membayangkan barang hilang dalam solat. Sekarang solat lagi. Kita kadang cari barang hilang tu dalam solat. Apalagi motor baru beli. Kunci tak nak lepas, masuk di kepala. Habis duduk solat, lupa. Allah. Tak begini. Allah. Untunglah solat di depan itu kan. Bunyi pula motor tu kan. Bukan. Itu mulai dari rukuk tu Sami Allahu liman hamidah. Sampai ke lutut belum ketemu juga lah itu ala rukuk lah sujud baru jatuh. Alhamdulillah. Lain yang dibaca. Alhamdulillah. Itulah ikhwan, banyaknya setan tu kadang-kadang dia sikit aja cari celah awak tu. Masuk, lengah sedikit, masuk tu. Umumnya barang hilang tu selalu bangkit dalam solat. Cubalah, tak barang hilang, utang satu. Sedang solat ni dari belakang nampak kawan yang utang lama tu ikut aja yang utang awak dulu tu anak. Jangan tunggu-tunggu. Yakin itu tak lagi nunduk solat tu. Pas rukuk, sujud, kawan batal, pergi keluar. Mak, hilangnya kan? Itu bisa jadi tu. Hilangnya kan? Jangan-jangan tu pandang pula ke belakang gitu kan, buat-buat sakit leh. Allah ikhwan, setan lah namanya. Itu namanya perangkap setan. Imam Al-Qayyum punya buku satu perangkap setan. Sampai begitu para ulama tu bagaimana merangkap kita tu, kekhusukan kita diganggunya. Itu dia. Jadi, ini dia rukun ibadah itu. Apa tadi? Cinta, harap, takut. Barang siapa mengibadati Allah hanya dengan cintanya, dia seperti hururiyah.
Dikarenakan cinta, harapan dan takut ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam ibadah kita itu seperti burung yang terbang ke puncak gunung. Kalau burung ini kalau burung ini hanya terbang dengan cintanya saja, artinya kita beribadah dengan cinta saja, tanpa kedua sayap, sampai tak ke puncak gunung? Tidak pernah sampai. Atau satu, ada kepala, ada selembar sayap, harapan saja, tidak sampai. Barang siapa mengibadati Allah hanya dengan rasa takutnya, dia seperti khawarid. Khawarid itu ibadati Allah hanya dengan takut. Tak boleh, siapa salah sikit kafir. Itu khawarid itu. Siapa mengibadati Allah hanya dengan harapannya saja, murjiah. Pokok ibadat aja lah. Dosa-dosa lah Allah ampunkan semua. Pokok diampunkan Allah. Habis solat main domino, tak masalah. Main remi ke, tak masalah. Sebab Allah Maha Pengampun. Itu khawarid. Murjiah. Ahli sunnah mengibadati Allah dengan cintanya, harapannya dan rasa takutnya, sehingga mereka mengibadati Allah terus sampai menuju kesempurnaan. Apa dia? Kamalul zulli wal khudu' wa kamalul mahabbah. Sempurnanya perendahan dan penghinaan diri kepada Allah, dan sempurnanya kecintaan kepada Allah. Bagaimana tandanya sempurnanya perendahan diri, penghinaan diri kepada Allah? Kita tidak mengibadati Allah kecuali kerana kebutuhan kita pada ibadah. Solat, Allah tak butuh kita ni solat. Infak, Allah tak butuh infak kita. Solat kita, infak kita, ibadah kita hanya untuk kita. Ibadah kita tidak masukkan kita dalam surga, ikhwan. Nah, antum banyak solat, banyak infak, itu tidak memasukkan antum ke dalam surga. Kita tidak dimasukkan ke surga oleh amalan kita. Yang memasukkan kita ke surga adalah kehendak Allah. Nah, kita beribadah untuk mengharapkan keredaan Allah. Semoga salah satu ibadah, kata Ali bin Abi Thalib, kalau aku tahu satu saja ibadahku itu diterima oleh Allah, itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Karena Allah kalau sudah menerima ibadah, pasti ganjaran adalah surga. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita banyak lakukan ibadah. Agar ada, kata Ali bin Abi Thalib tadi, satu saja yang bisa puasa kita. Siapa? Maka itu para ulama salam, ketika mereka selesai puasa 6 bulan berikutnya, mereka itu berdoa agar ibadah mereka di bulan puasa diterima oleh Allah. Karena Idul Fitri itu bukan artinya kembali suci. Itu kembali berbuka. Setelah sebulan tak boleh makan pagi, kini disunahkan makan pagi. Maka itu ya orang tak puasa, tak ada gunanya dia makan pagi itu lagi. Orang dari dulu lah makan pagi aja dia. Tak ada guna kegembiraan dia. Orang tiap hari dia makan pagi aja terus. Itu kita ibadah karena kita mengharapkan keredaan Allah. Harapkan keredaan Allah satu saja tuh. Dari amalan kita diterima oleh Allah, semoga dengan itu kita dimasukkan ke dalam surga. Tapi karena kita tak tahu dan jangan memastikan, maka banyak kita kurang amalan kadang-kadang karena kita merasa lah banyak amalan. Infak, banyak. Infak 10.000, sedangkan kawan sebelah tu 1.000 cuman.
Kita kan infak kan seharusnya kan tak tahu orang kan. Tapi karena kita pakai tutup jadi tahu orang. Ini kotak infak nih ya. Kan bertutup tuh kotak infak tuh. Ya kan? Lewat depan. Awak masuk kan? Pakai tutup. Tahulah orang bahwa itu duit kecil. Kalau duit besar takkan ditutup. 1 juta. Mana nak nutup? Mana ada orang infak masuk dalam itu duit 1 juta digulung. Tutup. Kenapa tutup? Kena kecil. Kalau tahu orang dia berinfak kok. Lewat situ dia masuk. Tahu orang apa guna untuk menutup. Orang tahu untuk mau berinfak. Tapi ditutup itu kena kecil. Tuh. Kalau banyak, enggak. Ini cakap anak je. Kalaupun begitu, paham-paham aja lah. Ingat, jadi kita ibadah bukan menyebab kita masuk surga karena ibadah kita. Apa bandingkan ibadah kita ni? Orang yang masuk neraka 10 kali lipat dari dunia dibagikan kepada dia, dia akan gadaikan dunia dan isinya, dan 10 kali lipat dari dunia ini dia gadaikan asal dimasukkan ke dalam surga. Sekarang yang kita infak baru berapa? Lalu kita ngota-ngota yang banyak. Banyak. Amalan saya banyak. Nah, ikhwan, tidak ada apa-apa yang kita buat. Agar kita selalu mawas diri, oh kita belum apa-apa, kita belum ada ini dari semuanya, sehingga kita lebih semangat untuk berinfak. Ya, belum tentu orang infaknya 1 juta lebih diterima Allah dibandingkan dengan 1000. Belum. Contoh ada orang hidup susah, miskin, punya uang 1000. Ketika ada kotak infak, dia berpikir, ini kalau masuk 1000, nasi bungkus 10.000, bisa tak beli. Namun dia paksakan tu. Biarlah. Kalau tak ada itu yang lain aja beli nanti. 1000. Ada orang gaji puluhan juta, enak aja diimpak 100.000. Belum tentu nilainya lebih berharga dari yang 1000. Sebab orang yang 1000 ini, duit yang 1000 bagi dia sangat berharga untuk kehidupan dia. Dia mau makan. Yang orang ini duit 100.000 itu baru seseran. Itu baru beli pulsa aja. Yang tadi kan tak punya pulsa. Nah, itu nilai. Tetapi tidak berarti kita biar kecil aja lah. Asal diterima jadi besar. Itu lain persoalannya. Kalau soal kecil diterima apa ini bisa berapa banyak. Ya, persahabat yang miskin-miskin dia tetap nih. Azan. Hah? 3 menit lagi. Belum isinya. Ini baru urayanan. Hah? Belum mana lagi, baru kesimpulan dikit dulu. Besok Aspri ada tak? Hah? Oh, jangan ganggu kalau usah. Usah April ya besok? Ya sudah. Nanti jangan disebut-sebut anak pula nanti. Kadang-kadang sekali nak ngisi, paksalah yang lain. Bukan takut dengan anak, masalahnya anak tua dari dia, itu aja masalah kan. Biarlah orang tua dekat mati lagi, biar bagi kan gitu. Bukan kenapa. Ya. Biar apa? Tadi Ummul Quran 1 panjang lagi. Iya, enggak, yang kedua ini uraian dalam lagi. Tak saya ada lebih 7 nama Al-Fatihah tu. Saya kalau sebutkan satu-satu panjang kajian. Kajian sederhana aja dulu. Kalau anak punya catatan Al-Fatihah itu lebih 2000 halaman. Kuarto, kalau kita ngaji, pening kepala antum. Singkat dulu, jangan cepat-cepat. Tapi itu tak sebentar ngajinya.
Singkat tapi kita dapat padat. Itu dulu. Kemudian syarat rukun tadi dari Al-Fatihah tadi kan, ada syarat, ada rukun. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini berbicara tentang hak Allah dan hak hamba. Iyyaka na'budu, ini hak Allah. Tauhid uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, ini hak hamba. Sewajarnya seorang hamba Allah mendahulukan hak Allah, baru minta. Kita kan tidak. Minta dulu. Minta doa belum dikabulkan, jadi tak solat tu. Apa? Lah banyak minta tadi bagi Allah juga, wak kata dia sama jujur orang aja. Minta dulu, yakin Allah pasti juga membagikan, tapi entah kapan Allah membagikan. Tetapi apabila kita dahului permintaan kita daripada mengibadati Allah, kalau kita mendahulukan ibadah, kita akan dapat cinta Allah. Kalau kita mendahulukan permintaan, kita akan mendapat rahman Allah. Artinya, siapapun yang minta kepada Allah dengan sifat Allah yang maha rahman, yang maha pemberi, yang rahim untuk orang beriman, yang maha pemberi, maka Allah akan bagikan. Orang taat kang, orang kafir kang, muslim kah, musyrik kah, siapa yang minta kepada Allah pasti Allah bagikan. Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami berikan kepada mereka di dunia. Kafirkah dia? Muslimkah dia? Allah pasti janjikan sudah kami berikan. Maka itu tengok siapa orang kaya di dunia. Orang Islam, orang kafir. Orang kafir yang banyak paling kaya. Allah bagikan. Tapi itu surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya agak pojok kiri sikit ya. Kode ayatnya. Bismillah di atas. Ini tahu bismillah di atas. Nomornya pojok kiri. Mana ada nomor dulu baru ayat. Habis ayat barulah pojok di ujung. Jelaslah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina yarsalun fil akhirah ila nar. Orang yang cari dunianya untuk dunianya, tidak ada ganjarannya di akhirat kecuali neraka saja. Maka itu orang beriman, dia dahulukan ibadahnya kepada Allah. Dengan ibadah dia mendapatkan cinta Allah. Dengan Allah menyintai hambanya, diminta atau tak minta, Allah akan berikan. Kita tak makan kalau sudah mati. Kalau antum mati masih makan juga, itu ya tak tahu kan gitu. Azan. Habis kajian kan? Azan sekarang. Kalau dulu sudah azan. Sekarang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Sampai di mana tadi? Masalah hak. Ya. Hak Allah didahulukan daripada hak hamba. Kita mendahulukan hak Allah, pasti kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Tapi mendahulukan hak kita minta, Allah juga pasti akan memberikan, tapi tidak akan mendapatkan cinta Allah. Orang-orang kafir diberikan Allah karena mereka hidup dari dunia untuk dunia. Allah berikan. Ulaika kalan'am, mereka seperti binatang aja, dikasih makan di sini, bila habis waktunya jatah makannya mati. Orang beriman begitu juga. Sudah habis jatah rezeki kita ini tak akan mati kecuali jatah rezeki kita sudah memang habis. Tidak ada lain lagi. Tapi persoalan mati, istirahat apa tidak?
Enggak. Mati itu awal dari kehidupan kita yang kekal. Awal. Ini kehidupan yang fana memasuki hidup kita yang kekal. Maka itu kita akan menghadapi alam, bukan kita masuk ke alam kubur, bukan ke kuburan. Orang mati itu masuk ke alam kubur. Ya? Sehingga orang yang mengingkari azab kubur karena dia tak nengok, dia salah. Ya? Orang mati itu ada juga orang yang mati di laut tak diazab. Apa? Orang mati di laut tenggelam tak dikuburkan. Jadi orang mati itu masuk ke alam kubur dan dia diazab di alam kubur, diberi nikmat. Alam kubur itu apa? Tak tahu saya tak pernah masuk. Nanya-nanya pula, masuk aja untuk nanti besok. Lalu beritahu saya kalau ada. Yang aneh-aneh saja. Ya, laksanakan supaya kita masuk alam kubur jadi terang. Kalau apapun banyak istilahnya dalam alam kubur, alam barzah, masuk kita di sana. Tapi akan diazab, akan diberi nikmat. Ya, perhatikan. Kemudian setelah hak Allah, hak hamba, lalu hak hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini sampai separuh iyyaka na'budu, ini adalah hak Allah. Ya, sedangkan wa iyyaka nasta'in sampai terakhir ini adalah hak hamba. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini hak Allah dan hak hamba. Ayat berikutnya ini hak hamba. Minta jalan yang lurus. Lalu di situ ada golongan manusia, allazina an'amta alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah. Ya, kemudian yang dimurkai. Ya, yang dimurkai orang-orang siapa itu? Yahudi. Kenapa dimurkai oleh Allah? Mereka tahu bahwa Nabi itu Nabi, tapi mereka tidak beriman kepadanya. Ad-dal, Nasrani, orang ahli bid'ah disamakan dengan Nasrani karena mereka beramal tanpa ilmu. Ini pembagian dari Al-Fatihah itu sendiri. Bahwasanya Al-Fatihah ada 3 bagian. Nah, bagian yang ini semuanya dijabarkanlah di dalam ayat suci Al-Quran. Orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang diazab, yang memenuhi hak Allah, semuanya tidak ada yang dibicarakan Quran kecuali meliputi 5 yang tadi. Kecuali meliputi 5 yang tadi. Ya. Nah, inilah isi kandungan Al-Fatihah. Kenapa dia disebut sebagai Ummul Quran? Dia juga disebut Sab'ul Masani karena dia apa? 7 ayat yang sering diulang-ulang. Walaupun ada khilaf ulama masalah ayat yang pertamanya mana? Bismillah kan? Atau Alhamdulillah? Khilaf. Ya, Syekh Utsaimin lebih cenderung kepada mengatakan bahwa Bismillah pemulaan ayat, dan Bismillah itu terdapat dalam surah apa? Kalau khilaf, Bismillah ada dalam surah apa? Bismillah dalam Quran dalam surah apa? Yang tidak ada di dalam surah atau apa? Tapi dia ada di dalam surah ayat berapa? 31. Tengok yang seperti itu, ya. Tetapi di awal surat semuanya. Ini lebih cenderung. Ketika ada perselisihan ini, Bismillah sebagian mengatakan tidak termasuk, tapi Bismillah termasuk dalam surah An-Naml ayat 31. Kemudian lagi dikatakan Al-Fatihah ayat ke-7-nya mana? Maka yang
ayat terakhir kan panjang tuh, lebih panjang daripada ayat-ayat sebelumnya. Itulah yang terbagi dua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Hitungnya satu tuh. Ghairil maghdubi alaihim. Tapi kita mengambil ada pendapat jumhur. Ya, bismillah masuk dalam surah Al-Fatihah. Nah, itu sab'ul masani. Dia juga disebut as-syifa. Obat. Ruqyah. Kisah sahabat yang kena sengat, orang yang kena sengat kalajengking, lalu diruqyah dengan bacaan Al-Fatihah, lalu sembuh dan mereka dibagi hadiah kambing makan. Maka banyak kini tukang-tukang ruqyah minta bayar seekor kambing. Jangan besok jadi tukang ruqyah. Kata Ustaz Ali boleh seekor kambing gitu ya. Anak kambing ya. Karena ada di zaman Rasul bayarannya seekor kambing. Nah, tentu kita jawab itu kalau sembuh. Berarti kalau saya sakit gula, kita berobat sama dia ruqyah aja terus. Kalau lah hilang sembuh sakit gula, baru kasih seekor kambing. Kan waktu itu kan sembuh tuh. Ya kan? Bukan uji coba dulu. Kita pergi ke dia, kalau dia tukang ruqyah, kita pergi, jangan dibagi dulu. Saya sakit gula, tolong ruqyah. Sudah sehat, hilang sakit gula, baru kita kasih seekor kambing. Tak masalah. Daripada beli obat gula banyak kan? Gitu. Syukur-syukur antum kena penyakit gula kan? Tak payah beli gula lagi kan? Enak tuh. Minum macam mana kan? Minum teh. Tak pakai gula, goncang-goncang di dalam. Manis. Ini kurang biaya. Kurang biaya awak. Ya. Jadi tengok orang awak tu manis saja kan gitu kan. Kena gula ada kan? Tak perlu hitam manis lagi. Kalau hitam manis tu payah Iwan. Malam tidur di kurmun semut, habis manisnya tinggal hitamnya badan. Biasa intermezzo lain. Nah, ini Al-Fatihah yang disebutkan secara umum makna yang dikandung di dalam surah Al-Fatihah. Nah, dari makna-makna yang ini, lalu kalau kita bahas lebih lagi, tentu dia setiap bagian ayat itu muatannya banyak. Sangat banyak. Itu makanya saya katakan, saya punya catatan khusus itu sekarang sudah 2800 halaman. Makna-makna yang ada terkandung di dalam setiap ayat. Ternyata walau ulama sudah bahas itu. Kita bukan bahas. Enggak, saya lihat ini ulama ini bahas, ulama ini bahas. Wah, sekala dikumpulkan pembahasan ulama ternyata banyak. Bukan anak yang membahas. Jangan salah paham pula. Kita cari ini ulama ini bahas ini, ulama ini bahas. Setelah dikumpul-kumpulkan, tak tanggung banyaknya rupanya. Itu kalau dicari lagi makin banyaknya lagi tak selesai-selesai jadi kan. Nah, ini secara umum makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah. Ini aja dulu. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan ya kita bahas saja tafsir Al-Fatihah. Ya. Tafsir ringkasnya aja ya. Tafsir ringkasnya ada bisa ya. Semoga bermanfaat waktu ini ya. Ada kesempatan ya kita manfaatkan semua waktu ya. Besok pun ada Ustaz Epri ya. Ustaz Epri. Jangan dimanapun majelis ikhwan, apalagi yang dekat-dekat, ingat majelis ilmu itu majelis yang dinaungi oleh malaikat. Dan malaikat mendoakan setiap orang yang duduk majelis ilmu. Doa kita ya belum tentu terkabul. Ini doa malaikat. Apa yang kita harapkan duduk majelis ilmu? Ya.
Abu Hatim Ar-Razi, ikhwan, ana kasih tahu antum. Abu Hatim Ar-Razi ini, beliau setiap ada majlis, dia selalu hadir. Kalau dia punya kesempatan hadir, dia hadir. Dan kebiasaannya hadir bukan di depan. Sebab kalau dia di depan orang ketakutan masalahnya. Dia selalu di sudut. Kadang-kadang diangkatnya kaki macam orang biasa aja. Gini. Nah itu kalau ulama yang memberikan kemudian terpandang ada dia, ada Abu Hatim Razi, itulah tak kemana-mana lagi tuh. Artinya ini ulama besar, ya, tapi dia tak pernah ketika dia ada kesempatan dia tetap hadir dalam majelis ilmu. Ya, kenapa? Boleh jadi orang mendengar itu lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Orang ini menyampaikan mungkin 1-2 hikmah dia dapat. Tapi orang yang mendengar tuh ketika dia menyampaikan mungkin dia bisa, Imam Syafi'i bisa mengambil 1000 hikmah dari satu hadis. Bayangkan antum. Nah, maka itu jangan tinggalkan. Kalau antum tak ada pekerjaan, tak ada ini, apa yang menghalangi kita? Apalagi antum laki-laki, itu sudah jelas tidak punya halangan. Ya kalau laki-laki ada halangan kan jadi itu yang jadi masalah. Antum tak ada halangan, insyaallah. Laki-laki kan tak ada halangan tuh. Entah bapak halangan besok tak tahu sih. Ini saya kadang-kadang jadi heran juga. Maaf Ustadz itu halangan. Saya tidak pernah mau gantikan Ustadz yang berhalangan. Ya. Ini sebenarnya kadang pengurus tuh sering bilang, Ustaz bisa ganti Ustaz ngapa datang berhalangan? Oh tak bisa. Kalau berhalangan anak tak bisa gantiin. Kalau Ustaz lah berhalangan, lebih baik antum tak usah ganti. Besok antum berhalangan pula lagi. Jadi semua jangan tinggalkan majelis ini. Banyak ada Ustaz Ali Misri, ada ini. Ustaz Ali Misri berapa kali lah pindah-pindah? Dulu? Ya mama yang nama-nama Ali itu memang agak payah dia teruskan. Iya. Yang nama-nama Ali itu sama aja dua-dua. Pokok dia nak ngaji bila dia nak. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.